balik lagi nih di channel Elektrindo Elektronik yang akan ngasih kalian informasi-informasi menarik dan juga pastinya unik seputar elektronik. Jadi pastiin kalian nonton video ini sampai habis dan no skip-skip. Di video kali ini kita akan mereview salah satu barang yang kemarin juga baru aja kita restock dan kita belum sempat review sebelumnya. Nah sekarang hari ini kita akan nge-review yaitu Android TV merek Panasonic tipenya TH32HS500G. Dan gak usah lama-lama, langsung kita unboxing aja. Oke, mari kita lihat di dalamnya ada apa. Jadi yang pertama seperti biasa ada stand untuk TV-nya. Biasa ya, ada 2 piece. Kemudian styrofoam biasa untuk menutupnya. Lah ini kita ambil aja dulu pelan-pelan. Terus habis itu kita akan ambil unit TV-nya. Jadi kurang lebih kayak gini nih. Kita harus berhati-hati. Nah ini satu set. Nanti kita bakal buka satu persatu. Tapi sekarang kita ambil dulu TV-nya. Oke, jadi ini bagian belakangnya. Mari kita lihat seperti apa kira-kira. Nah ini untuk inputnya. Jadi yang pertama ada untuk LAN, kemudian ada untuk optical, ada untuk AV. Nah kemudian ada antena HDMI. Ini HDMI nya ada 1 2 3, USB nya ada 2. Oke, terus ada kabel powernya dan ada untuk bracketnya seperti biasa. Terus di baliknya tuh dari segi stylenya atau dari framenya sih ya standar lah ya, maksudnya bukan yang sampai terlalu tipis banget framenya, tapi oke lah ini. Langsung aja yuk kita cek dalamnya yang ini. Oke, tadi ini satu kantong. Biasa yang pertama ada manual book kayak gini. Terus setelah itu ada juga ini kayak baut-baut. Oh ini untuk standnya. Jadi kalau kalian mau masang stand ke TV-nya pakai baut yang ini. Kemudian ini adalah kabel konektor gitu yang tadi colokan AV. Jadi nanti dia bisa langsung bercabang 3 gitu. Nah kemudian ini remote-nya. Remote-nya cuma satu kayak gini doang. Terus pastinya ada baterainya juga. Ini tipe A3 ada 2 piece. Dan yang terakhir ada kartu garansinya. Jadi kalian kalau beli harus cek ya, bener-bener jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah sekarang langsung aja kita nyalain. Sebelum kita nyalain pastinya kita udah pasang antena dan juga kita udah colokin ke listrik ya. Ya kali nggak dicolokin kan. Oke, kita tunggu aja sebentar sampai dia muncul tulisan Android kayak gini. Nah untuk awal ini kita harus mengkoneksikan remote Bluetooth ini dengan cara klik OK dan juga home secara bersamaan. Cuman beberapa detik doang, habis itu dia bisa connect sendiri guys. Jadi TV ini udah pakai remote Bluetooth ya, bukan remote yang biasa itu. Nah kalau udah kayak gini bisa kita langsung pakai. Nah karena ini baru pertama kali ya kan, jadi kita harus setting dulu. Yang pertama ini adalah bahasa. Sekali lagi untuk setting kayak gini tuh banyak teman-teman yang mungkin kayak takut gitu. Sebenarnya nggak masalah sih guys, tinggal ikutin aja alurnya gitu, tinggal klik gitu aja. Jadi nggak perlu takut ya untuk setting TV untuk pertama kali. Nah seperti biasa untuk Android TV ini dia ada 2 pilihan. Biasanya ada cara cepat, yaitu kita langsung sambungin ke HP kita atau ke gadget kita, atau di sini kita ada pilihan untuk lewati aja. Jadi kita nggak masukin email atau nggak tersambung lah sama HP kita. Kita langsung sambungin ke WiFi aja. Nah di sini kita masukin dulu passwordnya. Nah kalau udah selesai langsung aja kita klik next. Kemudian dia akan menghubungkan ke WiFi-nya. Kita tunggu beberapa saat. Habis itu kita akan muncul tampilan seperti ini. Ini optimalkan penggunaan TV. Ini kalian bisa langsung login atau lewatin aja. Karena kita cuma nyoba jadi kita lewatin aja ya. Kalian bisa masukin email sih biasanya. Kemudian ini ada term and condition, ada lokasi, kemudian ada penyempurnaan. Oke aja gitu loh guys. Jadi nggak usah takut. Kita tunggu dulu lagi. Nah di sini ada beberapa fiturnya. Nah ini seperti yang tadi tuh ada case-nya. Jadi dia ada Chromecast yang udah tertanam dalam TV ini, jadi dia bisa mirroring ke HP kita loh.
Nah ini salah satu apa ya? Salah satu kelebihan dari TV ini sih gitu. Nah, ini masuk ke pengaturan selanjutnya, yaitu untuk pengaturan TV analog dan juga digitalnya. Kita pilih yang antena, kemudian untuk tipenya kita pilih semua aja. Jadi biar ketangkep semua. Nanti kita coba salurannya bisa nangkep berapa nih gitu. Nah, ini kita biasa masukin kode pos, sesuaiin sama tempat tinggal kalian pastinya. Nah, kalau udah selesai nih, dia langsung ke pencarian otomatis atau di sini namanya pengaturan digital. Penalaan tadi malah bahasanya tuh. Ya, tapi ini kayak semacam pencarian saluran biasa lah ya, seperti TV-TV yang lain gitu. Cuman modelnya kayak gini. Nah, ini yang digital kita coba dapat berapa. Oke, kita nggak dapat sinyal, guys. Tapi nggak apa-apa, kita cek yang analog nanti dapat berapa. Mudah-mudahan yang analog bisa full channel ya. Nah, ini sekali lagi saya nggak bosan-bosan untuk memperingatkan sama teman-teman semuanya untuk tetap memakai antena yang memang sesuai dan juga berkualitas bagus di area kalian gitu. Karena sekali lagi antena itu memang sangat bergantung sama area sih gitu. Mau antena semahal apapun kalau dia nggak bisa sesuai sama area, dia pasti nggak maksimal gitu, kayak gambarnya banyak semutnya lah, terus kayak sinyalnya nggak penuh lah dan lain-lain. Pokoknya ada aja masalahnya. Jadi tetap kalian harus memastikan kalian harus pakai antena yang benar-benar sesuai nih sama tempat tinggal kalian. Nah, ini kita nunggu dulu ya untuk pencarian sinyalnya. Udah lumayan nih dapat 12. Biasanya kalau full channel tuh antara 15 sampai 16 kalau nggak salah. Jadi ini kita udah dapat 12, jadi kita tunggu aja dulu ya. Nah, oke nih kita udah dapat 15. Oke. Lumayan lah ya. Terus kita langsung aja klik selanjutnya atau next. Nah, ini kita langsung aja mulai dari sekarang. Nah, ini coba tampilannya. Oke, kita langsung masuk ke menu utama. Jadi ini kayak menu di Android TV-nya gitu. Nah, ini yang pertama ada beberapa aplikasi yang udah ada kayak Netflix, Fastcast, kemudian pemutar pintar, Prime Video, YouTube, ada Google Play, ada Google Play Games. Dan di sini ada tanda plus. Ini kita bisa nantinya menambah aplikasi-aplikasi yang mau kita munculin gitu. Di sini ada banyak aplikasinya ya. Nah, ini ada Fastcast. Jadi ini kayak semacam untuk cepat gitu loh, akses cepat. Jadi kita bisa gabungin, bisa sambungin langsung ke Chromecast, iPhone Share, kemudian cache lokal media dan juga QR code. Kalian tinggal ikutin aja instruksi yang ada. Gampang banget sih, cuman kita nggak coba satu-satu ya. Tapi ini bisa lah kalian nanti coba sendiri di rumah, tinggal dikoneksikan aja. Nah, kemudian di sini juga ada pemutar pintar. Mari kita lihat. Oh, ini dia langsung masuknya ke input USB. Ini karena kita nggak pakai USB jadi nggak terhubung ya, kita keluar aja. Oke, nah selanjutnya kita langsung coba nih di tanda plusnya. Ada apa aja. Oke, di tanda plusnya ini banyak juga aplikasi yang lain yang bisa kita tambahkan ke menu utama gitu. Ada YouTube musik juga, ada setelan, Play Store dan lain-lain. Oke, kita coba tambahin yang Play Store aja. Untuk Play Store sendiri, kalau kalian mau download seperti biasa, kalian harus login email kalian dulu. Tapi ini kita nggak login ya. Oke, selanjutnya di sini kita coba cek lagi ada apa. Jadi ada video, ada Prime Video ya, kemudian ada video. Nah, di sini juga nah, untuk Android TV seperti biasa dia udah terintegrasi sama Google, jadi kita bisa langsung pakai Google Assistant juga. Oke. Sekarang kita buka YouTube dulu. Tampilannya kayak gini ya, standar lah ya kalau tampilan YouTube kan memang kayak gini. Oke, kita coba aja setel salah satu. Kita coba yang lucu-lucu aja, kita cek di channel dari Larva kayak gini guys. Nah, di sini untuk volumenya ini ada yang spesial, jadi ada modenya nih untuk volumenya. Jadi ada berita, film, olahraga, musik, volume plus malam pengguna.
Nah itu sebenarnya ada fungsinya sendiri-sendiri, kayak misalnya di mode berita itu nantinya untuk suaranya itu dia lebih fokus ke suara dari penyiarnya, jadi kita bisa benar-benar fokus sama suara si penyiar gitu. Terus kalau untuk musik juga sama, jadi untuk surround audionya itu juga lebih kental gitu ya. Nah kalau favorit saya sendiri karena saya suka yang suara keras gitu, saya pakainya yang mode volume plus. Kalau mode volume plus itu dia volumenya jauh lebih keras daripada mode-mode yang lain. Tapi itu semua selera kalian dan sesuai kebutuhan aja ya. Itu menurut saya juga lumayan oke sih untuk TV ini, ada fitur kayak gitu juga. Kemudian layar ini nih masih pakai soft panel, jadi kalau kita sentuh bagian layarnya itu masih ada kayak jejak kakinya, tapi anyway nggak apa-apa karena gambarnya masih oke, masih cantik, dan pastinya ini punya fitur-fitur yang TV lain tuh nggak punya gitu. Nah ini kayak gini ya, meninggalkan jejak kayak gini, jadi dia emang masih soft panel tapi sekali lagi it's okay. Nah terus selain itu ya, seperti yang tadi saya di awal tuh bilang bahwa untuk TV ini punya kelebihan yang lain, yaitu dia bisa mirroring ke HP ya. Jadi itu kalian bisa nyambung ke HP dengan Bluetooth kalian, disambungin dulu ke TV-nya. Kalian nyalain aja Bluetooth-nya, Bluetooth di HP kalian, kemudian kalian tinggal sambungin ke Bluetooth di TV gitu. Itu dia juga bisa untuk koneksi audio via Bluetooth. Nah ini kalian tinggal klik tombol audio Bluetooth yang ada di remote. Nah itu nanti kalian tinggal bisa konekin. Ada dua opsi. Yang pertama opsi untuk disambungkan ke speaker, jadi dari TV ke speaker, dan ada opsi lagi untuk disambungkan ke HP kalian gitu. Kalian tinggal pilih aja sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misalnya kalian mau langsung ke speaker aktif Bluetooth yang kalian punya di rumah gitu ya, biar suaranya suaranya keluar dari speaker, kalian pilih yang dari televisi ke speaker. Atau kalian mau setel yang ada di HP-nya kalian, kalian tinggal klik yang di HP gitu. Nah caranya tuh gampang banget dan itu nggak ribet sama sekali gitu ya. Nah selain itu juga dia pastinya udah Google Assistant, jadi kita bisa memberikan perintah suara sama TV ini gitu. Nah satu lagi nih, ini ada satu yang menurut saya juga lumayan unik. Jadi tadi saya sempat kita akan ganti ke menu atau ke mode TV yang biasa ya, TV analog gitu, bukan yang di Android TV. Nah ternyata ketika pertama kali kita setting kayak gini nih, kalau kita mau pindah ke TV analog atau ke TV digital, itu di sana kita harus masukin kayak pin gitu. Ada 4 digit sih, tadi saya masukinnya 4 digit, baru kita bisa masuk ke menu dari analog TV-nya. Tapi kita masukin pinnya tuh cuma 1 kali itu doang sih. Kalau selepas itu kita nggak perlu masukin pin lagi gitu. Jadi kalian ini lumayan oke juga, meskipun ya lumayan ribet ya harus masukin pin, tapi itu cuma 1 kali. So anyway it's okay, lagi-lagi itu it's okay ya guys. Nah jadi itu dia spesifikasi atau review singkat dari Android TV Panasonic 32 in tipe 32HS500G. Buat kalian yang mungkin sudah punya pengalaman sama TV ini, kalian bisa langsung aja share pengalaman kalian di kolom komentar. Kalau misalnya ada informasi yang kurang lengkap atau mungkin ada yang keliru, kalian juga boleh loh koreksi di kolom komentar, pastinya dengan nilai dan norma yang tetap dijunjung tinggi ya guys. Jadi kita di sini biar bisa sama-sama belajar dan biar bisa sama-sama tahu nih kira-kira apa aja sih yang perlu kita benerin kayak gitu ya. Nah selain itu untuk harganya sendiri nih, ini harganya masih cukup kompetitif ya sama merek-merek lain. Nah kalau kalian mau tahu lebih lengkap, kalian mau sekalian ngecek juga boleh gitu ya, kalian bisa langsung aja datang ke tokonya kita di Jalan Tentara Pelajar nomor 19 Purin Kendal, atau kalian bisa juga hubungi kita via link yang ada di bio. Untuk fast respon kalian bisa langsung aja chat nomor WhatsApp yang udah tertera di description box ya. Jangan lupa ya untuk dukung terus channel kita dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Dan pastinya nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian selalu update video terbaru dari kita. Thank you banget buat kamu yang udah nonton video ini sampai habis, dan makasih banget ya kalian udah subscribe channel kita. Pokoknya see you in the next video, see you di konten-konten kita selanjutnya. Pastinya semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian ada
saran atau kritik atau mau tanya-tanya seputar elektronik, bisa langsung aja drop di kolom komentar. Oke, see you in the next video. Bye.